Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan request teman-teman kemarin, saya akan menambahkan tentang contoh soal yang diagram Venn. Oke, sebelumnya saya akan merevisi yang materi tentang selisih ya. Selisih. Oke, kemarin saya salah. Jadi yang benar itu A selisih B himpunan X, demikian sehingga X elemen A, X bukan elemen B. Gini ya. Jadi bagaimana diagram Venn-nya? Diagram Venn untuk A selisih B ya, jika relasinya adalah A subset dari B ya. Jika relasinya adalah A subset dari B, maka daerahnya, karena definisi dari A selisih B itu adalah X elemen A, X-nya bukan anggota B, maka untuk relasi subset ini, yang ini, nggak perlu diarsir. Artinya apa? A selisih B, jika diagram Venn-nya seperti ini, itu adalah anggotanya adalah kosong, jadi nggak perlu diarsir. Jadi cukup begini, ini sudah betul. Tidak perlu diarsir. Bagaimana jika relasinya saling lepas? Semesta, ini A, ini B. Jika relasinya saling lepas, maka daerah yang diarsir itu adalah yang di A. Anggota yang ada di A dan tidak di B, kan berarti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana jika relasinya bukan subset. Misal seperti ini ya. Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Maka daerah yang diarsir itu yang di A saja. Ya, artinya dia ada di A yang mana? Ini. Oke, yang di tengah itu tidak masuk dari A selisih B. Jadi yang di tengah ini tidak masuk A selisih B. Kenapa? Karena yang di tengah ini itu kan berarti juga anggota B. Sementara syarat dari A selisih B, dia bukan anggota B. Jadi yang tengah tidak perlu diarsir. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, jadi ini adalah revisi saya tentang selisih. Terima kasih untuk koreksinya kemarin. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang bagaimana jika selisih, irisan, komplement, dan seterusnya. Oke, contoh yang pertama, misal diketahui tiga himpunan gitu ya. 3 himpunan, misal himpunannya adalah K, L, M. Nah, syaratnya itu diketahui syaratnya K subset dari L, kemudian M subset dari L, kemudian ada syaratnya lagi K dengan M saling lepas. Tuh. Jadi ini salah satu contoh lain. Yang ditanyakan apa? 1. Gambarlah diagram Venn-nya. Gambarlah diagram Venn. Yang kedua, arsirlah atau tentukan daerah ya. Tentukan daerah. Misal yang ini selisih K selisih L. Kemudian kita bisa tentukan juga daerah K iris L. Ada lagi K komplement, misal K komplement iris apa ya? Iris M. Sudah banyak ya contohnya. Oke, kita jawab. Pertama, kita membuat diagram Venn dulu yang sesuai dengan syarat ini. Ya, sesuai dengan syarat sesuai dengan syarat bahwa K itu subset dari L, M juga subset dari L, kemudian ada lagi syarat K dengan M saling lepas. Oke, jadi ada semesta gitu ya, ada himpunan semesta.
Syarat yang pertama, K subset dari L. Artinya apa? K berada di dalam L, gitu ya. K ada di dalam L. Kemudian ada syarat lagi, M subset dari L. Oh, artinya kalau subset berarti M ini M ada di dalam L. Berarti M ada di dalam L. Oke, jangan digambar dulu. Kenapa? Karena di sini ada syarat lagi. K dan M saling lepas. Kalau K dan M saling lepas berarti kan misah antara K dengan M. Artinya apa? Berarti saya harus menggambarnya begini. Nah, bisa dipahami ya. Kenapa K dan M ini pisah? Karena ada syarat ini. K dan M saling lepas. Kemudian M subset dari L, artinya M ada di dalam L. M ada di dalam L, gitu ya. Oke, jadi syarat yang pertama, K subset dari L, K ada di dalam L. Syarat yang kedua, M ada di dalam L, gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, K dan M saling lepas. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya, tentukan daerah K selisih L. Tentukan daerah K selisih L. Oke, definisi selisih itu barusan sudah saya jelaskan bahwa X-nya itu anggota K dan bukan anggota L. Berarti mana yang diarsir? Anggota K yang bukan anggota L. Ini jawaban yang pertama ya. Anggota K yang bukan anggota L. Ada tidak? Adakah anggota K yang bukan anggota L? Oh, ternyata tidak ada. Berarti jawaban untuk nomor 2 K selisih L itu ya sudah, tidak perlu diarsir. Bisa dipahami ya? Ini K, ini M, kemudian ini ada L. K selisih L, anggota K yang tidak di L. Karena semua anggota K itu ada di L, maka ya tidak perlu diarsir untuk yang ini. Yang A misalnya. Kemudian bagaimana yang B? Yang B itu K, M, dan L. Ini K, ini M, L. K iris L. Nah, K iris L, definisinya irisan itu kan ada di K dan juga ada di L. Mana itu? Ya ini. Ini ya. Yang saya arsir. Jadi ini. Kenapa ini? Karena yang ada di K ini, yang ada di K, berarti kan dia juga ada di L. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang terakhir, yang C. Yang C saya gambar lebih besar. Semesta. Ada K, ada M, ada L. Ada K, ada M, ada L. Nah, yang ditanyakan adalah K komplement iris M. Karena ini yang ditanyakan adalah K komplement, maka sampean harus tahu mana K komplement, gitu. Ya, sekarang kita cari dulu K komplement. K komplement. K komplement ini ya, berarti kan kalau K komplement itu yang bukan anggota K, tapi bisa menjadi anggota semesta. Bisa dipahami ya, jadi ini K komplement. Artinya yang di luar K ini adalah K komplement. Teman-teman yang belum paham tentang komplement, tolong dipelajari lagi. Kenapa? Karena kalau belum paham komplement, terus mau mengerjakan soal seperti ini, pasti susah memahaminya ya. Oke, jadi tolong dipelajari kembali yang komplement. Oke, ini ya. Jadi K komplement daerahnya adalah ini. Nah,
Kemudian kita cari K komplement iris M. M-nya mana? M-nya yang di dalam ini ya. Saya kasih warna lain, misal merah ya. Iris M. Nah, gini ya. Berarti ini kan M. Jadi jawabannya apa untuk C ini? Jawabannya ya M ini. Jadi yang diarsir irisan. Irisan itu kan berarti ada di dua-duanya. Ada di K komplement, juga ada di M. Jadi ini daerah untuk yang nomor C, yang 2C. Kalau saya gambarkan ulang, jadi tidak perlu gambar gitu. Jadi jawabannya untuk yang C, 2C itu, ini K, ini M, ini K, ini M, ini L. Maka jawabannya adalah M. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ini daerah untuk K komplement iris M. Masih kurang contoh, saya tambah lagi. Misal kalau ini diketahuinya itu langsung himpunannya. Diketahui himpunan. Diketahui misal saya punya hanya adalah 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Semestanya himpunan bilangan asli, X elemen bilangan natural. Ya. Tugasnya soalnya tentukan diagram Venn-nya. Kok tentukan sih? Gambarlah diagram Venn-nya. Gambarlah diagram Venn. Yang kedua, tentukan daerah, misal A iris B. Apa lagi? Oke, selisih A selisih B misal. Kemudian apa lagi? Misal lagi A selisih B komplement ya. Jadi harus tahu komplement, harus tahu selisih ini kalau yang terakhir. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Berarti untuk yang nomor 1 kita punya semestanya adalah bilangan natural dimulai dari 1 ya. Kemudian A-nya itu anggotanya 1 sampai 10. B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Kalau seperti ini kan berarti B itu ada di dalam A ya. Kenapa? Karena semua anggota B ada di A. Artinya apa? B itu subset dari A. Jadi berdasarkan anggota ini saya bisa ketahui bahwa relasi antara B dan A adalah subset, di mana B-nya subset dari A. Jadi yang di dalam itu adalah himpunan B, kemudian yang di luar adalah himpunan A. Bisa dipahami ya? Kemudian tentukan daerah A iris B. A iris B. Oke, nomor 2. A iris B. Gampang ini ya. A iris B. Ini A, ini B. Maka A iris B-nya mana? Tentu jawabannya adalah B. Kenapa? Yang di B ini kan berarti ada di A juga ada di B. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Nomor 2B ya. A selisih B. A selisih B, ini S. Yang di dalam ini B kecil.
Oke, ini A, ini B. A selisih B. A selisih B itu berarti anggota A yang tidak di B. Mana? Anggota A yang tidak di B. Ya berarti yang di luar ini ya. Anggota A yang tidak di B. Jadi ini daerahnya yang diarsir. Oke, terakhir A, ini B, ini A. Yang ditanyakan adalah A komplement selisih B komplement. A komplement selisih B komplement. Berarti kita harus mencari dulu anggota A B komplementnya ya. Kita cari B komplementnya. B komplementnya ini. B komplementnya A komplement A-nya ini. Kemudian B komplementnya ini. Ini B komplement ya. Saya arsir B komplementnya dulu, bukan jawabannya. Ini B komplement. Nah, yang kita cari adalah A selisih B komplement. Anggota A yang tidak di B komplement. Mana anggota A yang tidak di B komplement? Berarti jawabannya apa ya? Bisa ya teman-teman? Coba. Ya, jadi jawabannya yang di dalam sini. Ini ya jawabannya ya. Jawabannya berarti sama dengan yang 2A. Oke, bisa ya? Jadi untuk yang pertama diagram phi-nya seperti ini, kemudian yang kedua tentukan daerahnya A iris B, berarti ini anggota A yang juga ada di B, berarti kan ini. Kemudian A selisih B, anggota A yang tidak di B, nah kan berarti ini anggota A yang tidak di B. Kemudian yang terakhir anggota A, ini kan A yang tidak di B komplement, yang tidak di sini. Mana? Kan berarti ini. Ya, B ini kan juga anggota A toh? Bisa dipahami ya? Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.